Ayo, geser, pelan, jalan, pelan. Sambil jalan, sambil jalan. Untuk melihat ya, untuk melihat belum vaksin seperti apa kita saja pada vaksin. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi malam hari ini kita sedang memantapkan persiapan begitu untuk menyatakan kasasi atas perkara Mas Gali Ginanjar yang kita akan lakukan atau nyatakan besok di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, rencana kami. Nah, adapun materi-materi yang termuat di dalam kasasi itu, pertimbangan-pertimbangan kita, kemudian materi-materi yang lain itu nanti Bang managing partner kita yang akan menjelaskan, Bang Teddy Lugis. Kan kemarin sempat sudah dilakukan kayak banding Bang ya? Iya. Nah itu kan hasil kan kena nih Gali 2 tahun 4 bulan. Nah rencana apa nih untuk selanjutnya untuk buat mau meringankan klien ini? Ya baik, sebagaimana hukum acara mengatur bahwasanya setiap orang atau setiap terdakwa bisa melakukan, ada hak dia untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi, di mana dalam putusan banding kemarin dia itu dinyatakan bersalah dan menjalani hukuman 2 tahun 4 bulan, sehingga bagi klien kami Gali ini adalah mencederai rasa keadilan. Nah, dia belum merasa puas atas putusan tingkat banding. Oleh karena itu, setelah kita membaca putusannya, setelah kita mengambil beberapa pertimbangan, maka langkah hukum yang akan kami ambil adalah melakukan upaya hukum kasasi, di mana insya Allah besok jam 10 pagi kita akan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan pernyataan kasasi. Ya, Kumar tentu sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh tim kuasa hukum. Kenapa? Memang dari awal ketika bandingkan Kumala memiliki perhatian khusus atas perkara ini, memiliki suatu langkah-langkah atau upaya bagaimana supaya Gali mendapatkan keadilan sampai maksimal upaya hukum itu dilakukan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku. Untuk dalam Gali sendiri meminta pesan apa untuk apa dalam perkara ini? Ya pasti dia berharap supaya membuat nanti memori kasasi yang akan disampaikan adalah benar-benar membela kepentingan hukum Gali. Yang kedua adalah berharap majelis nantinya di tingkat kasasi Majelis Agung agar Hakim Agung ini memiliki pandangan yang sama apa yang menurut pandangan hukum kami itu bisa kita nanti akan buktikan di tingkat kasasi nantinya. Itu harapan dia tentunya. Ada bukti nggak Bang untuk mau nanti? Dia belum sampai ke ada bukti baru atau hukum baru, tapi di tingkat kasasi ini adalah kita akan melakukan analisis atau analisa hukum atas adanya yang menjadi putusan atau pertimbangan hakim banding itu yang bertentangan atau tidak tepat, sehingga disitulah nanti argumentasi hukum kita yang akan kita maksimalkan. Seyogyanya Gali itu tidaklah dianggap sebagai orang yang mengupload, menyebarluaskan pernyataan-pernyataan itu yang walaupun sebenarnya dalam putusan tingkat pertama sudah dikatakan apa yang disebut itu tidak dinyatakan secara vulgar oleh Gali, sehingga untuk menyatakan perbuatan itu Gali tidak memenuhi unsur terhadap apa yang dia katakan, apalagi pasal yang dikenakan pada dia adalah menyebarluaskan, sehingga diketahui oleh publik yang menyebarluaskan itu bukan dia, tapi adalah tergugat
satu dan terdakwa satu dan terdakwa kedua, sehingga tidak layak dan tidak pantas dia disamaratakan karena menurut hakim tingkat pertama menyatakan bahwa perbuatan ini adalah secara bersama-sama. Kalau tidak dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga terdakwa ini, maka tidak ada perbuatan. Nah, menurut pendapat hukum kami tidak. Ketika kejadian itu adalah dua waktu yang berbeda. Waktu pertama adalah yang bisa kita katakan ketika direkamnya wawancara itu. Nah, di situ kalau berhenti tidak ada persoalan hukum. Nah, kenapa jadi persoalan hukum? Di upload. Nah, upload itu ada editing dari pihak YouTuber yang pemilik YouTube yang menguploadnya kan, ada editingnya. Kenapa ini bisa lolos? Dan yang kedua ada bahasa low sensor. Ketiga kejanggalannya adalah ketika mau diupload si terdakwa 3 atau Gali tidak ditanya dulu. Udah cocok sesuai. Nah, kalau dia ditanya dan dia katakan sesuai, dia setuju, berarti iya mereka secara bersama-sama. Dan yang keempat katanya adalah atas diuploadnya itu ada keuntungan finansial, Gali tidak menerima, sehingga dia tidak bisa dipersalahkan. Itu kan adalah keuntungannya diambil oleh si pemilik YouTube. Begitu dia, makanya kita berkeyakinan dalam pasal ini tidak pas dan tidak tepat Gali dikenakan sebagai pelaku, dan apalagi dia itu yang paling berat hukumannya di antara ketiga terdakwa itu. Itu dianggap bahasa hukumnya adalah ada penafsiran yang keliru dilakukan oleh majelis atas fakta persidangan, atas fakta-fakta, atas dalil-dalil yang dituntut oleh jaksa ini. Majelis hakim di tingkat pertama itu keliru memandangnya, sehingga di tingkat banding diperkuat lagi, dan inilah yang merupakan upaya kami supaya dinyatakan tidak berlaku lagi nih kedua putusan ini. Makanya kita melakukan kasasi. Ya, pertama setelah kita daftar tentunya tidak akan lama, nggak sampai 7-14 hari, kita akan segera melakukan memori. Memori itu adalah alasan dasar argumentasi hukum kita atas pembelaan agar Gali memperoleh keadilan seadil-adilnya, sehingga nanti disitulah kita tumpahkan resep-resep ataupun analisa kita secara hukum untuk membela kepentingan hukum dari Gali. Hadir, kepala hadir, tim kuasa hukum hadir, karena itu adalah bentuk spirit semangat perlawanan mencari keadilan oleh seorang Kumala ya terhadap Gali, agar terus berjuang, yang menyerah. Selagi hukum acara masih memberikan kesempatan mencari keadilan, kita akan tempuh langkah-langkah itu. Seperti itu ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.